duduk di depan dua wanita dan satu pria. Lebih tepatnya di depan Ambu dan Abah Tania. Jadi Aden ini kesini ada perlu apa ya? Neng Anggi dan sekolah di luar negeri. Apa si Neng cantik itu sudah pulang? Abah bertanya karena sudah tidak tahan. Hampir 30 menit Abah menunggu dua pria ini berbicara, namun tidak ada tanda-tanda jika mereka akan mengeluarkan suara. Apa? Rehan menoleh saat Dito menyenggol lengannya. Itu tunjuk Dito dengan dagunya. Rehan sedikit menghela napas, namun tidak dengan berikutnya. Jadi begini Abah, Ambu, Tania kak. Oh iya maaf, maksud saya Tania. Jadi saya dan pria di samping saya ini kesini sebenarnya ingin menanyakan sesuatu sama Tania. Tania Ujang Kasep. Iya Tania, maksud saya Abah Dito. Orang kepercayaan saya ini sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Ingin menanyakan apakah putri Abah single. Abah dan Ambu sambil saling tatap. Mereka terlihat Rehan bingung. Putri Abah manusia Ujang Kasep, bukan angel. Kalau angel kan itu yang suka dipakai buat tidur. Tania menepuk jidatnya sembari menggeleng. Ya Allah, Abah single itu lajang. Jomblo, bukan angel bantal. Abah ini bikin malu aja. Tania mengerutkan bibirnya merasa agak kesal dengan kelototan orang tuanya. Yah, are eneng. Da Abah mah nggak tahu atuh, kirain iteh angel yang buat tidur. Si Ujang Kasep bahasa yang aneh. Jadi Abah nggak ngerti. Dito menahan senyum melihat kelucuan keluarga ini. Bahkan Rehan saja sedikit mengulas senyum. Meskipun hanya sedikit, itu artinya Abah cukup menghibur untuk Rehan. Jadi gimana Abah? Rehan kembali bertanya. Tanya aja sama putri Abah. Abah sama Ambu kurang tahu, soalnya Neng Tania mah jarang curhat sama Abah sama Ambu. Kalau curhat pasti sama si Neng Geles. Rehan mengangguk mengerti. Begitupun dengan Dito. Mereka berdua kini menatap Tania lekat, menunggu jawaban pasti dari gadis itu. Aku masih jomblo. Kenapa emang kak? Jangan bilang mau ngelamar Tania karena Anggi lagi di Paris. Jangan gitu kak Rehan. Meskipun kak Rehan ganteng dan kaya duit, Tania nggak suka sama kakak. Tania juga sayang sama Anggi. Tania nggak mungkin jadi orang ketiga di antara kalian. Rehan memutar bola matanya. Pria itu sangat ingin menyumpal mulut lemes Tania, namun tidak bisa karena dia masih sangat normal. Yang dia cintai itu hanya Anggi. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada perempuan yang bisa menggantikan gadis itu di hatinya. Maaf Ti. Maaf Tania. Iya, aku tidak menyukaimu dan aku juga tidak tertarik padamu. Aku hanya ingin mengantar Dito. Yang ingin melamarmu bukan aku. Abah, Ambu juga Tania refleks beralih menatap Dito. Laki-laki itu tersenyum sembari menundukkan kepala. Dit, ngomong dong, kamu yang mau nikah kok aku yang repot. Dito memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya. Lagi-lagi dia tersenyum. Bukan kepada Tania melainkan kepada Abah dan Ambu. Dito belum bisa menatap Tania langsung karena dia sangat malu. Iya Ambu, Abah, jadi niat saya kesini karena saya ingin melamar putri Abah sama Ambu. Saya menyukai Tania. Wajah Tania semu merah. Baru kali ini dia mendapat ungkapan cinta di depan banyak orang seperti ini. Apalagi itu adalah kedua orang tuanya sendiri. Mungkin karena Dito sudah cukup matang, jadi dia lebih berani dari mantan-mantan Tania yang sebelumnya. Kalau Abah sih gimana Tania aja dan niat Aden baik. Abah sangat menghormati itu. Di zaman sekarang sangat sulit mencari pria yang benar-benar serius. Kalau Tania mau ya mangga, silahkan. Abah tidak akan melarang. Abah dan Ambu akan merestui apapun keputusan kalian. Iya, Ambu juga senang kalau Tania ada yang jaga. Kita ini sudah tua, jadi kalau Tania dapat jodoh yang bertanggung jawab, Ambu sama Abah bersyukur sekali untuk itu. Setelah lebih dari 1 jam mengobrol, Dito dan Rehan memutuskan untuk segera pergi. Tujuan mereka kesini memang satu, melamar Tania. Namun di samping itu pria juga ingin menemui kedua mertuanya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Gimana Det? Deg-deg gak? Dito mengulas senyum mendapat pertanyaan seperti itu. Bukan hanya deg-degan, tapi Dito sepertinya hampir pipis di celana karena takut ditolak oleh Tania. Kamu itu harus bersyukur Dit, nih ya. Karena jalan yang Allah kasih pertama, aku nikah sama Anggi, habis itu kamu jadian sama si Tania. Tania bos, iya.
Kamu tahu, si Randy juga kepincut sama teman Anggi yang satunya lagi. Kalian jadi ikut-ikutan dapat daun muda. Bersyukurlah, kita sangat beruntung karena memiliki mereka. Dito mengangguk senyum yang Tania. Senyumnya semakin lebar apalagi saat dia mengingat bagaimana Tania menerima lamarannya. Sebentar lagi kamu akan ketemu sama pawang kamu, Mike. Wajah Dito bersemu merah membayangkan pernikahannya dengan Tania. Gadis itu sangat cantik di mata Dito dan dia sudah menyukainya sejak mereka pertama kali bertemu. Beberapa menit kemudian mobil Rehan berhenti tepat di depan rumah kedua mertuanya. Mereka tidak langsung turun karena melihat sebuah keributan di depan mobil mereka. Aku udah bilang aku udah move on sama kakak. Kakak balik aja ke Jakarta, jangan ganggu aku. Ayah sama ibu juga udah sayang kok sama aku. Aku udah nggak butuh kakak, jadi pergi aja. Bak Dito dan Rehan meringis ketika melihat Dita memukul kepala Haris menggunakan buku besar yang mereka yakini jika itu buku materi kuliah yang Dita jalani saat ini. Mereka itu kayak Tom and Jerry. Jangan sampai Tania kayak si Dita, dia barbar banget kayak emak-emak kompleks. Dito hanya tertawa mendengar celotehan Rehan. Dita, tunggu. Haris mengejar Dita yang hendak kembali masuk ke dalam rumah. Jangan usir aku kakak. Kayak gini aku udah bilang, aku minta maaf. Dia bukan siapa-siapanya aku, dia hanya teman kerja saja. Bullshit, aku nggak percaya. Udah, kayak kakak balik aja ke Jakarta. Ibu sama ayah juga udah butuh kakak. Kembali masuk ke dalam rumah, jangan usir aku kayak gini. Aku udah bilang aku minta maaf. Haris memeluk Dita dari belakang. Pada awalnya gadis itu meronta, namun semakin lama semakin melemah dan menerima dekapan dari Haris. Maaf sayang, aku berani bersumpah kalau aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku cuma cinta sama kamu aja, serius, aku nggak bohong. Ayah lihat, kita udah kayak lagi nonton drama India. Mereka berani kayak gitu di depan kita. Sebaiknya kita nikahin saja mereka, nggak baik nambah dosa. Iya bu, tapi ayah jadi ingat pas awal-awal kita nikah dulu. Mereka itu persis kayak kita sama ayah pas masih muda. Iya, tapi ibu nggak barbar macam Dita juga. Ibu juga lebih kalem, lebih mirip Anggi sih kalau ibu. Iya, sampai kelematan kalian pun mirip. 1,5 tahun yang lalu dia sebuah bandara internasional di kota itu. Sepasang mata terus mengamati pintu kedatangan luar negeri. Beberapa kali dia menengok kanan kiri karena takut kecolongan. 3 tahun yang lalu dia kehilangan kesempatan untuk mendekati gadis ini. Namun sekarang dia tidak akan pernah melakukan kebodohan. Itu lagi, dia akan terus berjuang meskipun dia harus melewati jalan berjal berbatu. Nafisa, pria itu berteriak sembari mengacungkan banner sedang dengan tulisan Welcome My Crush. Anggi menggelekkan, namun Randy sangat menyukai itu. Dia sangat menyukai Nafisa sampai dia tidak memikirkan pendapat orang lain. Gadis itu membuka kacamata hitamnya. Dia sedikit menunduk karena malu dilihat banyak orang. Sebenarnya dia memang masih suka berhubungan dengan Randy melalui telepon, namun hubungan mereka masih sebatas saling dekat saja karena Nafisa masih berusaha untuk mengenal pria itu. Dia tidak mau terburu-buru karena Randy adalah orang pertama yang dekat dengannya. Nafisa ingin mengenal Randy pelan-pelan agar mereka tidak menyesal nantinya. Kenapa harus memperlihatkan banner itu? Aku malu kak. Randy tidak peduli. Bukannya menjawab, dia malah melompat memeluk Nafisa. Jujur dia sudah hampir gila karena merindukan gadis ini. Randy sudah beberapa kali meminta untuk menemui Nafisa di Paris, namun Nafisa selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Aku merindukanmu nak. Selama 3 tahun ini terasa 30 tahun untukku. Aku sangat merindukanmu. Nafisa tersenyum membalas pelukan dari Randy. Andai dia bisa jujur kalau dia juga sangat merindukan pria ini, namun Nafisa masih harus menjaga perasaannya. Dia tidak ingin menjadi lebih dekat karena sekarang status mereka masih belum jelas. Aku lelah kak, bolehkah kau antar aku pulang sekarang? Tanya Nafisa di samping telinga Randy yang masih memeluknya. Baiklah Tuan Putri, aku akan mengantarkanmu pulang. Nafisa terkekeh melihat Randy berpose tegak sembari memberikan hormat padanya. Pria itu menyambar koper Nafisa, satu tangannya lagi menggenggam tangan Nafisa seolah dia takut jika Nafisa akan pergi darinya. Kau benar-benar baik kak, kembali ke masa sekarang. Mana 3 pasang sejoli sedang berkumpul di satu meja. Ya, mereka sedang menikmati makan siang. Akhir pekan triple date, sepertinya tidak buruk.
Bahkan latar belakang ketiga pria yang sudah jelas-jelas berada di itu satu kan oleh para gadis yang mereka miliki. Deta, kamu kebayang nggak sih si Boni lagi apa sekarang? Udah seminggu mereka pergi, nggak ada yang menghubungi kita kan? Semua orang terlihat mengangguk. Memang setelah Rehan dan Anggi pergi berbulan madu, ponsel mereka tidak pernah aktif. Jikapun mereka ada keperluan mendadak, mereka diarahkan untuk menelpon resepsionis resort tempat mereka menginap. Aku jamin, habis pulang bulan madu si Boni pasti langsung bunting. Ya kali dia nggak bunting-bunting digempur terus sama Om Rehan. Mereka diarahkan,